الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah dan para pemirsa pendengar Radio Fitur Rahman dan RRI di mana saja berada, insyaallah pada subuh yang mulia ini kita melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu pembacaan kitab Ayyuhal Walad, tema tentang nasihat. Kita berdoa semoga semua kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mata tanfa'un nasihah. Jadi oleh murid Imam Al-Ghazali bertanya kepada Imam Al-Ghazali sebagaimana yang kita sampaikan pada awal pertemuan, sehingga melahirkan sebuah kitab bernama Ayyuhal Walad. Jadi tentang nasihat, kapan nasihat itu dibutuhkan? Kapan nasihat itu dibutuhkan? Pada subuh Rabu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang hadis Adinun Nasihah. Memang esensi agama kita adalah nasihat. Bagaimana orang-orang yang beragama itu butuh kepada nasihat. Ayyuhal walad, wahai anakku, an-nasihatu sahlun wal muskilu qabluha li'annaha fi muzaki mutbil hawa murrun iz al-manahi mahbubatun fi qulubihim alal khususi man kana talibul ilmi ar-rasmi mustaghilun fadlan nafsi wa manakibat dunya fa innahu yusabu anal ilmal mujarrada wasilatun sayakunu najatuhu wa khalasu fihi wa innahu mustaqnin anil amali. Wahai anakku, nasihat itu memang mudah. Memberi nasihat mudah. Dan penerimaannya itu yang sulit, muskil. Sama juga dengan kita ada pepatah Arab itu mengatakan al-khatbu sahlun wal fi'lu su'bun. Protes itu memang mudah. Protes mudah, tetapi berbuat itu yang sulit. Mengawali itu sulit. Tapi kalau mengkritik atas perbuatan orang, protes itu memang mudah kita. Tapi kalau berbuat, mengawali itu yang sulit. Tetapi bagaimana kita terus berbuat? Terus berbuat. Apapun yang itu nampak baik kita perbuat. Karena ada juga pepatah yang lain mengatakan lebih baik kita berbuat salah daripada tidak berbuat sama sekali. Lebih baik kita berbuat salah daripada tidak pernah memulai. Yang penting bagi kita itu sikap kita. Jangan melawan kritik. Ini siapapun apapun profesi kita, siapapun namanya kita, jangan pernah melawan kritik. Jangan pernah anti kritik. Ini dalam kehidupan. Bagaimana memformat kehidupan kita tidak anti kritik.
Jadi kita jadikan kritik itu sebagai nasihat. Nah, ini baru kritik itu nasihat. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan nasihat itu mudah, menerima itu yang sulit. Kenapa? Karena nasihat itu seringkali kenapa kita sulit menerima nasihat? Karena nasihat itu secara lahir dia itu melawan menurut hawa nafsu. Nah, melawan hawa nafsu itu sulit, murun. Melawan keinginan jiwa kita itu sulit. Kenapa? Karena biasa yang dilarang dalam agama itu adalah mahmubah fi qulubihim. Itu yang disenangi di dalam hati mereka itu. Jangankan mereka itu, kita demikian juga. Seringkali kita menginginkan ada perasaan senang dan cinta pada melakukan sesuatu yang diingini oleh nafsu kita. Karena yang diingini oleh nafsu kita secara mayoritas itu yang dilarang dalam agama, yang tidak baik dalam agama. Itu misalnya saat azan subuh berkumandang, enaknya kita tidur. Kagak bege dengku apusinya anu beda. Nah, Pak bangun Pak. Kita pinginnya dalam hati kita. Walaupun ini semuanya yang kita datang ke sini kita sudah lawan. Melawan keinginan nafsu itu. Pinginnya kita bobo terus. Tadi jalim bodlom. Umman deh guling lom itu yang masurah. Bobo bolak-balik di atas kasur sofa, apalagi di dalam hotel, di AC, sofanya yang empuk itu enak, pengen tidur kita. Tetapi walillahilham kita yang sudah sampai di sini dan sanggup berjamaah salat subuh, kita melawan. Ini paradok. Ini kontroversi antara keinginan nafsu dengan nasihat. Kalau nasihat tetap azan subuh, bangun, mandi, salat. Dalam konteks kita berpuasa hari ini, sahur, ada tahajud lagi. Ini. Cuman di sini ada yang urgent kita bicarakan sedikit sebelum kita membaca ke depan. Kenapa? Pertanyaannya. Nasihat itu sulit kita terima, dan kenapa nafsu kita, arti nafsu, keinginan, hawa, kemauan sering itu yang dilarang dalam agama. Ini berbicara dalam konteks tasawuf, ulama sufi mereka itu mengatakan fil qalbi lummatani, dalam hati itu ada dua gerbang, dua kompi, ada dua batalion ini, ada dua kelompok dalam hati kita. Ini sering kita juga mengatakan. Yang pertama itu malaikat malaim, yang kedua setan khannas dalam hati kita. Nah, ada dua kelompok, cuman masalahnya kalau melihat kondisi kita sekarang itu didominasi oleh khannas hati kita. Makanya kita seringkali berkeinginan yang tidak baik dalam perspektif agama. Sering tidak baik. Sering melawan agama, melawan yang baik. Kenapa itu terjadi? Pada dasarnya hati kita putih. Pada dasarnya putih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu esensi manusia pada dasarnya, bahwa semua hati manusia itu fitrah, suci, bersih, memancarkan cahaya ilahi, cahaya marifah. Nah,
yang menghitamkan hati kita sehingga itu menjadi bersemayamnya para setan khanas adalah dosa yang kita lakukan. Nah, semenjak masa taklif kita, masa balik kita 15 tahun atau 13 tahun, kalau perempuan itu lebih cepat, kadang belum tamat SD dia sudah masa taklif dengan keluarnya menstruasi. Dan 12 tahun, 10 tahun minimal kalau perempuan 9 tahun itu. Coba kita bisa melihat fenomena sekarang. Anak kita ataupun siapapun yang punya anak, kadang umur 12 tahun dia belum kontinu salat 5 waktu. Belum. Dan kita orang tua, apakah kita bapak atau ibu, mama, jarang memperhatikan kapan menstruasi anak kita. Kapan berakhirnya menstruasi anak kita. Sehingga timbul pertanyaan, kapan kamu salat? Kapan kamu tidak bisa salat? Itu tidak, jarang. Dilupakan itu atau terlupakan bagi kita karena kita sering sibuk dengan hal-hal yang lain yang itu tidak berfaedah untuk agama. Karena keinginan nafsu hawa yang ada dalam jiwa kita, hati kita itu didominasi oleh si khannas. Nah, jadi efeknya apa? Anak kita berapa tahun tidak sholat? Berapa tahun tidak sholat anak kita? Umur 12 tahun dia belum sholat. Sementara kewajiban sholat dari umur 9 tahun. Nya berlaku, berat berlaku syariat Islam maka hukum kotaku. Hukum kotaku. Karena seseorang dalam Islam itu yang tidak salat hukumnya itu. Nah ini. Jadi itu bertambah hitamnya hati kita. Semakin lama semakin bertambah karena dosa yang kita tidak taubat pada saat itu dia akan berkembang dosa. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan setiap dosa yang kita lakukan, dosa yang sudah ada pada kita belum tobat, maka dosa itu akan memanggil dosa-dosa yang lain. Artinya dengan kita sudah berdosa dan belum tobat, dosa yang ada pada kita itu akan menginspirasi kita, mengajak kita, membawa kita mengerjakan dosa-dosa yang lain. Ibarat orang bawa narkoba, ini pada bulan ini tembus lewat 60 kilo misalnya. Ini nanti kedua dia akan bawa lebih. Karena apa? Dia makin berani karena berangkat kali pertama lewat tembus 60 kilo narkoba. Ini kali kedua dia yakin lagi lewat 100 kilo, nanti lebih yakin lagi. Jadi mengajak, memotivasi dia untuk berbuat terus. Begitu juga kalau kita sudah berbuat dosa dan kita belum taubat daripada dosa itu, akan memanggil dosa itu akan memanggil dosa-dosa yang lain. Ini bahayanya para jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya wasat ayat-ayat taubat dalam Al-Quran itu banyak, bukan 1 kali 2 kali. Wasari ulama wajib taubat. Kemarin kita sudah menyampaikan hukum taubat itu wajib, seperti sholat 5 waktu juga. Nah, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal, maka taubat itu bilhal, tetap segera aja. Nah, jadi mahbubah fi qulubihim, lebih-lebih larangan itu dicintai oleh hati mereka itu orang-orang yang mangkana talibul ilmi rasmiyu mustaghilun fatalan nafsi. Orang-orang yang hanya menuntut ilmu itu sebagai formalitas toh. Dia menuntut ilmu hanya formalitas. Dia berbimbang dengan keinginan jiwanya dan juga
dia memprioritas kepada dunia, manakibud dunia, perhiasan-perhiasan dunia, permainan-permainan dunia. Ini dalam konteks kekinian kita, sering kita dilalaikan oleh handphone, kita dilalaikan untuk mencari harta yang banyak, karena dalam hati kita seolah-olah kehidupan itu adalah bagaimana kita mencari harta yang banyak. Mulianya kita hidup dengan harta, mulianya kita hidup dengan jabatan. Dia mulia kita hidup hanya dengan ilmu ilmu formalitas. Mana ilmu formalitas? Ilmu yang la yuntafa. Dia tidak mengamalkan ilmunya, dia hanya memperbanyak ilmunya. Dia seorang yang cendekiawan, dan itu fa inna yusabu anal ilma mujaratun wasilatun sayakunu najatuhu wa khalasu fihi wa inna mustaqnin anil amal. Dan dia meyakini bahwa ilmu itu adalah metode, satu buah cara dia akan terlepas di yaumil kiamah. Dia menganggap dengan ilmu yang dia miliki itu, ini Imam Al-Ghazali mengatakan kesalahan yang berat itu adalah pada seorang yang belajar ilmu agama tidak mengamalkan ilmu agama. Mustaqnin anil amal, dia menganggap tidak butuh kepada kita mengamalkan, implementasi sebagaimana yang dia punya ilmu itu. Tidak perlu. Nah, wahada i'tikadul falasafah, dan ini kebanyakan para filsuf, para ahli falasafah demikian berpendapat, sehingga dia membuat studi bermacam-macam, penelitian ini, penelitian itu, dia tidak mengamalkan. Ini kesalahan yang besar, karena dalam kitab yang lain Imam Al-Ghazali itu mengatakan ulama itu ada ulama su', ada ulama khir, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama dunia dia mempergunakan ilmu yang ada hanya mencari popularitas di dunia, kesuksesan di dunia. Tapi ulama khir, ulama akhirat, dengan ilmu yang dia miliki itu dia mencari popularitas untuk akhirat. Kalau kita mencari akhirat, dunia itu pasti diberikan oleh Allah. Itu untuk orang yang punya ilmu. Apalagi orang yang tidak punya ilmu, itu lebih lagi besar kesalahannya. Orang yang punya ilmu begini salah. Orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidak belajar agama, lebih bermasalah lagi. Itulah hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Kewajiban pertama kita adalah belajar ilmu agama. Karena belajar ilmu agama kita mengenal Tuhan. Dengan apa kita mengenal Tuhan? Dengan agama. Apakah wajib kita mengenal Tuhan? Wajib. Awwaluddin ma'rifatullah. Pondasi agama itu mengenal Allah. Kalau kita belum mengenal Allah, kita belum jadi orang yang beragama. Aku jaga nadepu danya. Urang hanama agama. Ateis. Nah, bagaimana kita kembali kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Akan kemana kita nantinya? Itulah yang kita dengar tadi bacaan ayat dari imam kita salat subuh. Sukara. Kamu melihat orang-orang itu rusak sukara, apa orang mabuk? Itu peristiwa ayat rakaat yang kedua tadi, peristiwa di yaumil qiyamah. Sukara, kita semua orang mabuk. Orang mabuk kita tidak tahu diri nanti di hari kiamat. Akan kemana kita sedang di mana? Azaban syadid. Pada kita merasakan azab yang pedis. Andai dengan kita mabuk tidak merasakan apa-apa, ya sudah selesai masalah.
Tapi enggak. Jangankan orang mabuk, orang gila. Orang gila tahu dia sakit. Coba datang ke orang gila, cutin namanya. Nah, sakit kepuhan. Sakit dia. Tapi dia orang gila. Sakit. Dan dia lapar, dia butuh makan. Ini perasaannya masih ada. Cuma perasaannya tidak dikelola oleh akalnya. Dia punya tabiat, punya rasa ada. Jadi kita hari kiamat, kalau kita tidak menjadi orang yang baik masa hidup kita seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, sukara dalam Al-Quran tadi, orang mabuk. Orang mabuk tidak tahu apa yang harus kita perbuat, kemana kita harus melangkah, kemana surga, tidak tahu. Sehingga kita nanti terseret ke neraka, na'udzubillah. Ini. Makanya kita coba tentang nasihat ini. Bahwa keinginan kita karena kegagalan usaha kita dalam hidup menjadikan kita itu gelap mata hati, tertutup mata hati, sehingga yang baik tidak kita kerjakan. Kita selalu berkeinginan kepada yang tidak baik, yang itu adalah larangan Allah. Ini makanya pada saat itu ad-dinun nasihat yang akan menyadarkan kita. Nah, kesalahan yang diumpamakan di sini oleh Imam Ghazali, orang yang belajar ilmu agama tidak mengamalkan ilmu agama. Makanya Imam Syafi'i juga mengatakan dalam kitabnya yang lain, laisal alimu liman lam ya'mal bi ilmih. Laisal alimu liman lam ya'mal bi ilmih. Tidak dikatakan orang itu alim ataupun ulama orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Tidak dikatakan orang itu ulama kalau orang itu tidak mengamalkan ilmunya, walaupun dia banyak ilmu, intelektual, bukan ulama, bukan warasatul anbiya. Makanya dalam hadis al ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi Rasulullah, menjadi waris bagi Rasulullah adalah ulama-ulama yang amila bi ilmi, orang-orang yang mengamalkan sesuai dengan ilmunya. Ini. Kemudian subhanallahil azim. Ajub Imam Al-Ghazali. Ini beliau mengatakan subhanallahil azim ini adalah karena hal yang sangat jauh dan ta'ajub. Heran beliau. Syai'un ajib, syai'un gharib. Ajib, heran beliau. Kenapa demikian? Ini pada masa Imam Ghazali kan begitu. Kalau kondisi kita lebih parah lagi. Nah, makanya kita harus mengerti apa di dalam hidup kita. La ya'lamu hazal qadra annahu hina hasal ilmu idza lam ya'mal bi yakunu hujjatun alaihi akadu. Dia tidak maklum, tidak mengerti, tidak paham orang yang demikian itu, bahwa ketika dia sudah punya ilmu, ini bukan bicara bahwa ulama kita sebagai orang biasa ini, karena ilmu itu ya dengan kondisi kita masing-masing. Kan? Misalnya kita tahu salat tahajud itu sunan, salat tarawih sunan, sedekah itu sunan, dan lain-lainnya. Berbuat ini itu yang haram, dilarang, yang perintah itu ada wajib, ada sunan. Kita tahu itu. Ini kalau dikatakan bahasa tadi orang penuntut ilmu itu bukan hanya para ulama dan orang yang mondok di pesantren. Kita ini juga bagian daripada majelis ilmu, menuntut ilmu. Kita tahu apa yang kita tahu, mungkin kita lebih
sedikit daripada para ulama-ulama yang besar. Nah, kita, siapapun kita yang sudah tahu tentang beberapa ilmu, amalan yang harus kita kerjakan, kita tidak berbuat, tidak beramalkan, tidak mengamalkan, tidak mengimplementasikan di dalam kehidupan kita, ini ada sebuah dalil yang bermasalah untuk kita. Ada hujjah, ada keterangan, dalil sebagai konsekuensi yang tidak baik kepada kita, yaitu kama qalan sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, inna asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Allah akan memberikan azab yang pedis pada hari kiamat. Azab yang pedis pada hari kiamat orang-orang yang mengerti dan tidak berbuat apa yang dia mengerti. Orang sudah tahu tentang amal ibadah sesuatu tetapi dia enggan melakukannya, tunggu. Asyaddu azaban, akan diberi azab pada hari kiamat. Kita tahu salat duha itu sunnah, tetapi kita tidak mau berbuat, tunggu azab Allah. Kita tahu bersedekah itu sunnah, kita tidak mau bersedekah, tunggu azab Allah. Kita tahu salat tahajud itu sunnah, tetapi kita tidak mau berbuat. Bangun kita, ini misalnya di luar Ramadan, kita bangun jam 3 malam, bangun jam 4 malam, tapi hanya untuk kencing doang. Dari tato rawang merah dah. Wolom bak kama dah yul berubah jurung lo. Hah? Ada merah dengan dah. Dikencing hampir enggak sempat kita basuh, langsung kita lari kembali kembali ya, tidur kembali. Tidak mau salat tahajud. Ini tunggu. Asyadu azaban. Azab yang sangat pedis. Kalau kita mungkin kalau belum mendengar ini, ya biasa kita nggak bangun kencing jam 3 malam, jam 4 malam, tidur lagi, azan subuh, ya bangun lagi, baru salat subuh. Yang sunnah kita abaikan. Ini lama di sini umum. Orang yang sudah tahu tentang sesuatu tidak mau mengerjakan, azab Allah. Nauzubillah. Dan banyak lagi kan ibadah-ibadah, menolong orang lain sebagainya. Warawa lagi tambahan, anna Junaidan qad sallallahu ruhul aziz ru'ya fil manam ba'da mauti faqila lahu mal khairu mal khabaru ya Abul Qasim. Qala qattahatil ibaratu wa fana wa funiyatil isyaratu ma nafa'na illa rak'ata fi jawfil lail. Imam Junaid Al-Baghdadi ini disucikan oleh Allah karrohnya yang mulia, dimimpikan oleh orang lain setelah meninggalnya beliau. Jadi Imam Junaid Al-Baghdadi termasuk imam dalam tasawuf kita, karena tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab kepada Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Setelah beliau wafat, mimpi oleh seorang bertemu dengan Imam Junaid. Ditanya, mal khabar ya Abul Qasim, bagaimana kabarnya wahai Abul Qasim? Tanya kepada beliau. Beliau menjawab, qatahatil ibaratu wa funiyatul isyarah. Sungguh binasalah semua ibarat dan fanalah semua isyarat. Ini menandakan begini, ibarat itu ilmu yang zahir. Ilmu yang zahir misalnya tentang mengerti salat, mengerti puasa. Wa fanil isyarah, fana isyarah, hilang isyarah, ilmu yang batin. Kan ilmu ada dua, sebagai amal batin, amal zahir. Ilmu juga dua, ilmu zahir, ilmu batin. Tidak bermakna, kata beliau. Mana binasa, tidak berfaedah ilmu zahir yang banyak sekalipun
dan tidak berfaedah, ilmu yang batin yang banyak sekalipun tidak memberi manfaat, tidak memberikan konsekuensi di yaumil qiyamah. Pengetahuan kita setinggi langit, ahli, pakar, intelektual, ulama besar kita, itu tidak bermakna ilmu itu. Illa rak'ata fi jawfil laili, kecuali 2 rakaat salat sunat pada waktu malam. Di sini Imam Junaid berbicara dan diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali, apa yang bermanfaat kita di hari kiamatlah amal kita, bukan ilmu. Sedangkan amal itu tergantung ilmu kita, bukan ilmu yang bermanfaat, tapi amal. Kita beramal atau tidak, beribadah atau tidak, bukan ilmu wanitanya. Sama juga dengan harta, bukan harta yang banyak, kemana kita bawa harta itu, ini pertanyaannya. Nah, maka para jamaah sekalian dan pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, juga kami sendiri hendaknya menjadi cemeti bagi kita pada hari ini, yang kita memang banyak tidak mau beramal. Tanya sibuk dengan permainan dunia toh. Jadi sibuk dengan prestasi dunia, permainan dunia, menonton, bermain, ini saja, berbicara, berbuat. Coba kita introspeksi diri kita, hendaknya memperbanyak amal. Inilah yang memberi manfaat bagi kita di yaumil qiyamah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dan juga oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Demikian pengajian kita pada hari ini tentang nasihat. Insyaallah Rabu depan dengan tema yang lain, yaitu Rabu depan insyaallah kapan ilmu itu bermanfaat. Nah, demikian, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sadaqallahul azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Terima kasih Gibraltar. Terima kasih.